بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Khususnya malam ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam majlis yang mulia ini. Kemudian salat dan salam kepada Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah senantiasa melimpahkan dan mencurahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Baiklah, lebih kurang setengah jam ke depan kita akan melanjutkan pembahasan kita dari bab maja'a fil khuruji an da'wal Islam. Bab keterangan tentang apa yang mengeluarkan dari pengakuan Islam, ya. Apa yang mengeluarkan seseorang dari pengakuan Islam, ya. Jadi ayul ikhwah, sebagaimana kita sampaikan pada pertemuan yang lampau, ini bisa bermakna nawaqidul Islam. Tapi tidak sampai, ya kalau kita lihat materinya gitu ya, tidak sampai kepada nawaqid yang besar gitu ya. Jadi tidak sampai kepada pembatal yang membuat seseorang keluar dari Islam, tapi bisa terjerumus kepada pembatal keislaman, ya. Jadi kalau kita lihat nih hadis yang menjadi rujukan di sini, kita lihat sedikit di halaman 65. Sebelum kita lanjutkan poin yang kedua, yakni jihad di jalan Allah itu. Anil Hadits al-Asy'ari radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala amurukum bi khamsin Allahu amarani bihinna, ya, as-sam'u wat-ta'atu wal-jihadu wal-hijratu wal-jama'ah fa innahu man khalafa al-jama'ah qida shibrin faqad khala'a ribqatal Islam min 'unuqihi illa an yarji'. Wa man da'a bid'awal jahiliyah fa innahu min jusa jahannam. Faqala rajulun ya Rasulullah wa in shalla wa shama? Qala wa in shalla wa shama fad'u bid'awallahi alladhi sammakumul muslimin al-mu'minin ibadallah. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Dari sahabat Harits al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku memerintahkan 5 perkara kepada kalian yang Allah telah perintahkan kepada aku. Yaitu yang pertama mendengar dan taat.
Yang kedua, jihad. Yang ketiga, hijrah. Yang keempat, berjamaah. Dan yang kelima adalah menjauhi dakwal jahiliyah, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hendaklah kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjauhi dakwal jahiliyah, ya. Dakwal jahiliyah ini maksudnya adalah kebiasaan-kebiasaan jahiliyah atau tradisi jahiliyah. Masuk di dalamnya itu masalah keyakinan, masalah ibadah, masalah akhlak, masalah muamalah, ya. Itu yang dimaksud dengan dakwal jahiliyah. Nah, ini yang ketiga, yang kelima. Nah, oleh karena itu di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, fa innahu man khalafal jamaah qida shibrin, barang siapa yang menyelisihi jamaah walaupun hanya satu jengkal, ya, faqad khala'a ribqatal islami min unuqihi illa yarja', maka sungguh dia telah melepaskan ikatan Islam dari tengkuknya, walaupun kecuali kalau dia kembali maksudnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man da'a bi da'wal jahiliyah, siapa yang menyeru dengan seruan jahiliyah, fa innahu min jusa jahannam, maka sesungguhnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia termasuk penghuni neraka jahannam, ya. Siapa yang menyeru dengan seruan jahiliyah, maka sesungguhnya dia termasuk penghuni neraka jahannam. Faqala rajulun, seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wa in shalla wa shama, sekalipun orang tersebut salat, sekalipun orang tersebut berpuasa. Jawab Nabi, sekalipun dia salat dan berpuasa. Fad'u bida'wallahi alladhi sammakumul muslimin al-mu'minin ibadallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian, ya, menyeru dengan seruan Allah Subhanahu wa taala yang telah menamakan kalian dengan muslimin, mukminin, wahai hamba-hamba Allah, ibadallah. Ikhwan, nah kita sudah membahas yang pertama, yakni as-sam'u wa ta'ah. Yang kedua adalah al-jihad. Al-jihad. Jadi maksudnya, ayolah ikhwah, kita sudah bahas sebelumnya, ya, bahwa orang-orang yang tidak patuh kepada ulil amri dan tidak mau berbaiat kepada ulil amri, maka dia bisa mati jahiliyah. Ya, hadis yang sudah kita kemukakan pada pertemuan yang lampau itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mati dengan tidak berbaiat kepada ulil amri, tidak berbaiat, tidak ada baiat maksudnya kepada ulil amri, maka matinya mati jahiliyah. Ayat ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah jami'an. Artinya pengakuannya sebagai seorang muslim itu bisa meragukan, gitu maksudnya, sampai ke situnya. Jadi ketika dia seorang muslim tapi dia tidak mengakui kepemimpinan yang sah di tengah-tengah kaum muslimin, maka Nabi SAW kalau dia mati, kata Nabi, mati jahiliyah. Ayolah ikhwah, ya, kita sudah bahas pada pertemuan yang lampau. Oleh karena itu wajib bagi kita mematuhi ulil amri. Di sini sudah kita jelaskan, la ta'a li makhluq fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kecuali di dalam kebaikan. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam persoalan maksiat, ya.
Kalau perkara-perkara maksiat, maka kita tidak boleh mentaati mereka. Tapi kalau yang diperintahkan oleh mereka, perkara-perkara yang ma'ruf, termasuk perkara yang mubah, maka kita disuruh untuk taat kepada mereka. Yang kedua, jihad di jalan Allah demi meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Allah merintahkan kita untuk berdakwah terlebih dahulu, mengajak orang-orang kafir dan orang-orang musyrik itu kepada Islam. Karena ia adalah agama Allah. Sedangkan selain Islam adalah agama yang batil. Sehingga harus mengajak manusia kepada agama ini. Kemudian siapa yang menyambut dan menerima dakwah, maka segala puji bagi Allah. Namun siapa yang menolak, maka harus ada jihad. Harus ada perang. Inilah yang disyariatkan dalam Islam. Untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menghapus kesyirikan yang ada di muka bumi ini. Allah perintahkan dalam surah Al-Anfal, وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Dan perangilah mereka, kata Allah, sampai tidak ada lagi fitnah. Dan agama itu semata-mata milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah perintahkan kita untuk berjihad. Perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah. Apa yang dimaksud dengan fitnah di sini? Syirik. Hatta la takuna fitnatun. Fitnah yang dimaksud itu yang paling besar itu adalah syirik itu sendiri. Karena fitnah yang paling besar itu adalah syirik yang datang dari orang-orang kafir, ya, yang menentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga agama itu benar-benar milik Allah, semata-mata milik Allah saja. Jadi tidak ada agama selain dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak patut terjadi sebahagian agama itu milik Allah dan sebagiannya milik yang lain. Ya. Tidak pantas gitu maksudnya. Masa ini ada agama Allah, ini ada agama selain dari agama Allah. Apa pangkatnya? Apa kekuasaannya? Kok bisa mengklaim ada agama milik mereka selain dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala? Sedangkan agama itu kan seharusnya milik Allah saja. Kok ada agama milik yang lain gitu? Nah, itu kan berarti ada kekuatan selain dari kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk mengklaim bahwa ada agama sesudah itu. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam ini. Dialah yang berhak untuk disembah. Karena seluruh alam ini miliknya. Seluruh alam ini dia yang menciptakan. Dia yang menghidupkan, dia yang memberi rezeki. Kepadanya seluruh alam bergantung. Nah, terus siapa yang berhak memiliki agama? Siapa yang berhak untuk dipatuhi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak berhak yang lain. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 83, "Afa ghaira dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fil ard wa lahu aslama man fis samawati wal ard taw'an wa karhan." Kata Allah, maka apakah selain agama Allah yang mereka cari? Apakah selain agama Allah yang mereka cari? Padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepadanya, baik dengan suka maupun terpaksa. Apa maksud dari kalimat ini? Artinya seluruh makhluk tunduk kepada Allah. Bisa jadi tunduk itu karena sukarela, bisa jadi karena terpaksa. Yang sukarela ini karena mengikuti syariat, mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti orang-orang mukmin dimanapun mereka berada. Jadi orang-orang mukmin itu tunduk, patuh kepada Allah, beribadah kepada Allah itu dengan sukarela, nggak ada keterpaksaan dalam hati mereka. Berbeda dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir, kalaupun mereka tunduk nanti dengan takdir-takdir Allah Subhanahu wa ta'ala misalnya, yaitu bisa jadi karena terpaksa aja. Bukan karena patuh, bukan. Orang-orang kafir itu, kenapa mereka ya sudah Allah takdirkan hidup mereka begini, mereka dapat bencana, dapat ini segala macam. Ya mereka nggak bisa ngelawan juga itu maksudnya. Ya sudah kita ngikut aja, ini sudah takdir dari Tuhan. Akhirnya yang nggak bisa bantah ya sudah ikut saja.
Itu yang dimaksud dengan tau'an wa karhan. Jadi agama itu milik Allah dan alam ini adalah milik Allah. Seharusnya hanya kepada Allah lah tunduk dan patuh. Dan itu yang terjadi bagi seluruh alam ini. Ada yang tunduk patuh dengan sukarela, ada yang tunduk patuh itu dengan terpaksa. Agama Islam merupakan agama Allah. Tidak ada agama selainnya. Allah tidak menerima agama selainnya dari siapapun pada hari kiamat kelak. Ya, di dunia ini saja tidak diterima. Bila urusannya memang demikian, maka tidak ada lahan bagi keberadaan agama lain kecuali Islam. Jadi harus ada jihad untuk menegakkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Dia menciptakan makhluk, mengutus rasul untuk menjelaskan dan memerintahkan kepada hambanya, kepada hamba untuk berjihad, menegakkan kalimat tauhid. Ya, di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 216 misalnya, Allah perintahkan untuk berjihad. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Diwajibkan atas kalian berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang dibenci oleh kalian. Tapi boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal itu amat baik bagi kalian. Dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu padahal yang kalian sukai itu adalah buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Ya, maksudnya akibat dari sesuatu itu Allah yang Maha mengetahui. Ya. Kita pasti tidak mau berperang. Karena kita bayangkan kalau berperang itu adalah penderitaan, susah payah, penyiksaan, penindasan, perbudakan, ya kan, pembunuhan, perampasan, pengusiran, itu yang terbayang kalau perang itu. Maka tidak ada orang yang mau berperang. Maka kata Allah, kalian gak suka perang itu. Tetapi sesuatu yang kalian tidak suka, kata Allah, bisa jadi itulah yang mendatangkan kebaikan. Ya, mau tak mau ya harus perang. Kalau kita tidak perang, maka hidup kita akan menderita, menjadi budak, ya, dijajah. Maka kita harus berperang agar mendapatkan kemenangan. Dan kemenangan yang dimaksud adalah menegakkan kalimat la ilaha illallah. Untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah dan untuk menjadikan bahwa Islam satu-satunya sebagai agama, itu saja. Maka hukum jihad dalam Islam disebutkan oleh para ulama ada dua. Kita singkat saja. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kalau fardu ain, ya sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin juga, ketika musuh sudah masuk ke kampung halaman kita, itu sudah menjadi fardu ain. Nggak boleh lagi berpangku tangan. Tapi kalau musuh misalnya berada di luar kota, maka itu bisa menjadi fardu kifayah. Dan Nabi SAW mengajak para sahabat untuk perang ke Uhud. Nah itu kan sifatnya fardu kifayah. Tapi kalau di awal-awal itu bisa jadi fardu ain, ya. Karena begitu pentingnya peperangan itu. Seperti perang Badar misalnya, yang awalnya tidak diniatkan untuk berperang, tetapi ya ini masuk dalam kategori fardu kifayah, karena perang itu terjadi di luar kota Madinah. Namun dalam perang Ahzab, perang Ahzab, itu disebutkan hampir seluruh penduduk Madinah ikut berperang. Kenapa? Karena perang Ahzab itu justru yang dikepung itu kota Madinah. Perang Ahzab atau perang Khandaq itu terjadi di kota Madinah, itu persis di kota Madinah itu terjadi. Ya, sekarang aja itu yang tak terlihat ya. Jadi kalau parit itu ya di dalam peta nantinya, jadi kota Madinah itu menjadi apa itu ya? Kayak gini nih. Begitu parit itu begini nih. Kayak apa? Posisinya itu membelah kota Madinah itu, kemudian nanti mepet ke gunung. Sehingga mereka tidak memiliki akses untuk masuk ke Madinah itu. Jadi kota Madinah itu
lebih dari setengahnya digali parit sehingga mereka musuh itu tidak bisa masuk. Dan masya Allah, ayol ikhwah, ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi para sahabat ya hampir seluruhnya ikut berperang pada saat itu, kecuali yang sakit, yang tua, yang tidak ikut berperang. Begitulah dalam rangka menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ayol ikhwah. Kemudian yang ketiga, hijrah. Hijrah secara bahasa itu artinya adalah meninggalkan, ya. Warrujza fahjur, dan perbuatan dosa, yakni penyembahan berhala itu maka tinggalkanlah, fahjur, hijrahlah, maksudnya tinggalkanlah. Adapun secara syariat, hijrah maksudnya adalah berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam untuk menyelamatkan agama. Maka seorang muslim tidak boleh hidup di tengah-tengah orang kafir sementara dia mampu untuk berhijrah ke negeri muslim. Karena bila dia tetap hidup di tengah-tengah orang-orang kafir, maka akan dipengaruhi, ya. Bisa jadi mereka akan dipaksa oleh orang kafir itu dan menghalang-halangi mereka dari beribadah kepada Allah. Ya, dipaksa mereka untuk mengikuti kebiasaan mereka, tradisi mereka, gitu. Al-ikhwah. Ya, jelas mereka tidak akan pernah senang, ya. Jadi kalau kita umat Islam ini tinggal di negeri kafir, di mana di negeri itu tidak ada akses bagi kita untuk menampakkan keislaman, tidak ada kesempatan bagi kita untuk menunjukkan identitas kita sebagai seorang muslim. Apa contoh? Salat berjamaah, azan berkumandang misalnya. Kemudian ada salat berjamaah, ada masjid lah maksudnya, ada masjid, ada azan berkumandang, salat berjamaah, salat Jumat misalnya. Itu saja, jangan yang lain-lainnya. Kalau itu saja tidak bisa, maka haram hukumnya tinggal di negeri kafir itu. Itu sepakat para ulama itu. Makanya ayolah ikhwah, ya, seperti apa ya, tenaga kerja, kerja di mana? Kerja di Hong Kong misalnya. Di sana tidak ada, di Cina enggak ada masjid, tidak ada terdengar azan, tidak ada salat berjamaah, tidak ada salat Jumat. Nah, haram hukumnya di sana. Tinggal di situ. Itu tidak diragukan lagi. Maka wajib hijrah. Maka Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan beberapa syarat. Yang pertama, orang yang boleh tinggal di tempat orang kafir itu, yang pertama, di situ ada akses bagi kita umat Islam untuk menampakkan identitas kita sebagai seorang muslim. Kalau dia seorang wanita, ya menutup aurat, pakai jilbab gitu misalnya. Kemudian makan minum itu tersedia itu yang halal misalnya. Kemudian dari segi ibadah kita tidak diganggu, ya. Kemudian keamanan diri kita dan keluarga kita terjaga misalnya. Jadi banyak syarat itu disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Jadi kalau tidak, maka kita wajib hijrah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tidak memungkinkan lagi untuk tinggal di Mekah untuk membuktikan diri sebagai seorang muslim, seorang yang bertauhid, karena sudah ditekan, diancam, ya bahkan percobaan pembunuhan terhadap diri beliau sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu berulang-ulang kali terjadi. Sungguh tidak aman kalau tinggal di Mekah itu. Maka Allah perintahkan Nabi dan para sahabat untuk hijrah. Nah, oleh karena itu hukum hijrah itu wajib disebutkan oleh para ulama. Di dalam surah An-Nisa, surah An-Nisa, ya, ayat 97, 98 sampai 100 ini ayatnya. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan menzalimi diri mereka sendiri, maka mereka para malaikat bertanya, ya, kepada orang-orang yang mati dalam keadaan menzalimi diri mereka sendiri itu, dalam keadaan bagaimana kalian dahulu waktu di dunia? Maka
orang-orang yang mati dalam keadaan menzalimi diri ini, mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang tertindas di Mekah. Maka para malaikat bertanya, bukankah bumi Allah itu luas? Alam takun ardullahi wasi'ah? Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian dapat melakukan hijrah di muka bumi ini? Fatuhajiru fiha. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Maka mereka ini adalah orang-orang yang tempat mereka adalah neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Apa maksud ayat ini? Ini orang diberikan kemampuan untuk hijrah. Mereka bisa hijrah sebenarnya, tapi mereka masih tetap bertahan di sana. Jadi memang ada beberapa dari umat Islam pada saat itu yang tidak mau ikut hijrah. Kemudian mereka ditindas di sana, akhirnya sampai mati. Padahal kalau mereka ikut hijrah, itu mereka selamat sebenarnya. Dan ini ayat juga menjelaskan wajibnya hijrah ketika kita tidak mampu lagi menampakkan keislaman kita di satu tempat. Ya. Nggak tanggung-tanggung, Allah katakan tempatnya neraka jahanam. Illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Kata Allah, kecuali mereka yang tertindas dari kalangan laki-laki, perempuan dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk melakukan hijrah. Maksud ini kategorinya apa? Orang tua, ya emang nggak kuat lagi. Kalau mereka berjalan pun mungkin bisa mati di jalan gitu maksudnya. Yang udah nggak kuat lagi. Atau mungkin anak-anak atau wanita. Nah, ini yang diizinkan oleh Allah untuk tidak berangkat hijrah pada saat itu. Tapi kalau masih laki-laki masih kuat, ya, harus ikut hijrah. Fa ulaika asallahu ay ya'fu anhum wa kana Allahu 'afwan ghafura. Mereka inilah, ya, mudah-mudahan Allah memaafkan mereka, dan Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'a. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikhu al-maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya dia akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang lapang. Jadi nggak usah khawatir sebenarnya. Ini masa tinggal di negeri kafir, alasannya apa? Cuman kerja doang. Memang kalau nggak kerja di negeri kafir itu memang kelaparan apa? Mati kita gitu. Maka Allah katakan, hijrah, pindah. Jangan menetap di sana. Karena rusak akidah kita, agama kita. Kalau kalian cari rezeki Allah ini luas. Maka Allah akan berikan kalian tempat hijrah yang luas dan rezeki yang melimpah. Coba saja. Ya, kita sudah sudah terlanjur memuji orang-orang kafir gitu ya. Memuji orang kafir. Orang kafir itu begini, gajinya gede-gede. Ya kalau gaji sih mungkin iya gitu. Tapi apa kamu tidak memperhatikan bagaimana akidahmu? Kemudian barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah di jalan Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayol ikhwah, khonfidin, rahimani rahimakumullahu jami'an. Dan yang keempat, berjamaah. Apa maksudnya berjamaah ini? Berpegang teguh bersama jamaah kaum muslimin, tidak keluar dari mereka. Karena jamaah adalah perlindungan. Ya, ini adalah kekuatan bagi umat Islam. Karena bila kamu berjamaah bersama jamaah, maka kamu akan kuat dan terjaga. Namun bila kamu menyendiri, maka ini mengandung bahaya bagi dirimu dan bagi agamamu. Hendaknya kamu selalu bersama jamaah kaum muslimin dan bersama imam kaum muslimin, ya, tidak menyimpang dari mereka. Ayol ikhwah, khonfidin, rahimani rahimakumullah jami'an. Bahkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man faraqal jamaah shibran famata mitatun jahiliyah. Ini hampir senada dengan hadis yang mereka tidak mau berbaiat itu, mati dalam keadaan tidak ada baiat. Ya.
Barang siapa yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin walaupun satu jengkal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mati, maka matinya adalah mati jahiliyah. Tapi ikhwah, mati jahiliyah ini bukan mati kafir ya. Karena nanti ada yang mengira bahwa mati jahiliyah ini maksudnya mati kafir. Enggak. Mati dengan salah satu sifat jahiliyah itu maksudnya. Bukan mati jahiliyah itu mesti mati kafir. Ini jangan salah memahami. Itu tidak ada ulama mengatakan mati jahiliyah itu mati kafir, bukan. Mati dengan salah satu sifat jahiliyah atau mati dengan salah satu kebiasaan jahiliyah. Itu maksudnya. Jadi ada sifat jahiliyah di dalam dirinya. Bukan mati jahiliyah maksudnya mati kafir, bukan. Ini jangan sampai keliru nanti kita. Oh ini mati kafir, ini mati jahiliyah, mati kafir. Nggak boleh gitu. Tidak ada ulama mengatakan mati jahiliyah itu mati kafir. Artinya kalau dia memisahkan diri dari jamaah, itu artinya dia telah berperilaku dengan perilaku jahiliyah. Karena orang jahiliyah itu kan terpecah belah, terkotak-kotak. Ya. Orang jahiliyah itu sebagaimana digambarkan di dalam hadis ini di sini halaman 73, arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna al-fakhru fil ahsab wa ta'nu bil ansab wal istisqa'u bin nujum wan niyahatu 'alal mayyit. Kata Nabi, ada 4 perkara pada umatku ini yang termasuk perkara jahiliyah di mana mereka belum meninggalkannya. Yang pertama, membanggakan kemuliaan leluhur, mencela nasab, meminta hujan ya kepada bintang dan meratapi mayit. Apa maksudnya ini? Yang pertama dan yang kedua itu terlihat betul. Ini maksudnya ingin membangga-banggakan leluhur, itu maksudnya ini kalau bukan sukunya dia. Kalau suku kami itu suku yang mulia. Nah, masih berbangga-bangga diri dengan suku-suku itu. Kemudian nanti menghina suku yang menghina, kamu ini keturunan siapa? Kamu bukan keturunan orang terhormat. Kamu bukan keturunan darah biru. Nah, itu menjadi celaan itu. Dihina. Nah, termasuklah nanti menghina warna kulit misalnya. Ayul ikhwah. Khanfidin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di dalam hadis yang kita bacakan tadi, fa innahu man faraqal jamaah qida shibrin, siapa yang memisahkan diri dari jamaah walaupun satu jengkal, faqad khala'a ribqatal Islam min 'unqihi illa yarji. Siapa yang memisahkan diri dari jamaah walaupun satu jengkal, maka sungguh dia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya, ya, kecuali kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ikhwah. Jadi oleh karena itu jamaah ini ya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya dari sahabat Huzaifah radhiyallahu an, yaqulun nas yas'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair. Jadi saya bacakan terjemahnya di sini. Huzaifah radhiyallahu an meriwayatkan para sahabat sering bertanya tentang kebaikan kepada Rasulullah, sedangkan aku bertanya tentang keburukan. Aku khawatir keburukan itu akan menimpa diriku. Ya Rasulullah, kata Huzaifah, sesungguhnya kami dulu di dalam jahiliyah dan keburukan, maka datanglah Allah ya dengan agama yang mulia ini, dengan kebaikan ini, maksudnya dengan agama ini. Fahal ba'da hadzal khairi min syarr, maka apakah setelah keburukan ini akan disusul dengan kebaikan berikutnya? Qala na'am, kata Nabi, iya, akan disusul dengan kabir. Wa fihi dakhanun, tapi kebaikan yang datang berikutnya itu, kata Nabi, di dalamnya ada asap. Faqultu wa ma dakhanuhu ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan asap di dalam kebaikan itu wahai Rasulullah? Qala qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadi ta'rifu minhum wa tunkiru. Kata Nabi, akan muncul satu kaum di mana mereka membuat sunnah di luar sunnahku, atau mereka melakukan sunnah yang bukan sunnahku. Mereka membuat petunjuk di luar dari petunjukku. Kalian mengetahui mereka dan kalian mengingkarinya. Qultu
Kata Huzaifah, "Fahal ba'da dzalikal khair min syarr?" Apakah setelah kebaikan itu akan muncul keburukan? Jawab Nabi, faqala na'am. Benar kata Nabi, du'atun ala abwabi jahannam, man ajabahum ilaiha qadhafu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan muncul dai-dai mengajak kepada pintu neraka jahanam. Ada dai-dai yang mengajak kepada pintu neraka jahanam. Barang siapa yang memperkenankan panggilan mereka, ajakan mereka, maka mereka akan dilemparkan masuk dalam neraka jahanam itu. Kata Huzaifah, "Ya Rasulullah, sebutkan kepada kami ciri-ciri mereka." Jawab Nabi, "Kulitnya sama dengan kulit kalian, mereka berbicara dengan bahasa kalian." Kemudian Huzaifah mengatakan, "Ya Rasulullah, apa yang engkau sarankan untukku ketika aku bertemu dengan keadaan seperti ini?" Jawab Nabi, "Tetaplah engkau berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin." Nah, ini pelajaran kita. Talzamu jama'atal muslimin. Hendaklah engkau iltizam, ya, teruslah istiqamah berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin dan pemimpin mereka. Bagaimana kalau seandainya jamaah kaum muslimin dan pemimpinnya sudah tidak ada lagi? Apa kata Nabi? Fa'tazil tilkal firaq. Maka hendaklah engkau mengasingkan diri, jauhkan dan pisahkan diri engkau dari, ya kalau sudah jamaah kaum muslimin sudah tidak ada, apa yang ada sudah itu? Kelompok-kelompok, firqah-firqah sesat. Maka kata Nabi, pisahkan dirimu, jangan bergabung dengan firqah-firqah tersebut, walau an ta'adda ala asli syajar, sekalipun engkau akan menggigit akar pohon, kata Nabi, hatta yudrikal maut wa anta ala dzalik, sampai engkau mati. Nanti Nabi suruh lari ke hutan. Kalau memang jamaah kaum muslimin sudah tidak ada lagi, kata Nabi, dan pemimpin kaum muslimin sudah tidak ada lagi yang bisa dipatuhi, maka larilah engkau ke hutan sampai engkau mati, kata Nabi, jangan bergabung dengan mereka. Allahu a'lam bishawab. Ini pentingnya kita berjamaah, ikhwan. Jadi tidak bisa tegak Islam itu tanpa jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Ya, yang terakhir ya sebelum kita tanya jawab, insyaallah jam 8 paling lama lah. Yang kelima, wa man da'a bi da'wal jahiliyati fa innahu min jusa jahannam. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menyeru dengan seruan jahiliyah, maka dia termasuk penghuni neraka jahanam, ya. Na'udzubillah min dzalik. Ayol ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk memutus mata rantai jahiliyah itu. Jadilah jahiliyah itu adalah masa sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka habislah masa jahiliyah itu. Seharusnya tidak ada lagi tradisi jahiliyah, adat jahiliyah, keyakinan jahiliyah, ibadah jahiliyah, muamalah jahiliyah, akhlak jahiliyah, harusnya sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menghapus semua yang berbau jahiliyah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, siapa yang masih menyeru dengan seruan jahiliyah, siapa yang masih menghidupkan tradisi jahiliyah, maka dia masuk penghuni neraka jahanam. La ilaha illallah. Ini kan ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, serius sekali gitu. Sangat serius. Nah, sebagaimana kita bacakan tadi, di antara yang disebutkan dalam hadis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tradisi jahiliyah adalah berbangga-bangga dengan leluhur, ya. Kemudian menghina nasab, walaupun mungkin bukan nasabnya yang dia hina, tapi nasab orang lain yang dia hina. Jadi suka merendahkan orang lain karena melihat keturunannya. Ya, kamu keturunan siapa?
bukan keturunan orang terhormat misalnya. Nah, ini kebiasaan jahiliyah. Kemudian meminta hujan dengan ramalan bintang atau dengan bintang. Kemudian termasuklah tradisi jahiliyah atau kebiasaan jahiliyah itu adalah meratapi mayit, ya. Sampai hari ini, ya, umat Islam melakukan ini. Dan contoh yang pernah kita sebutkan sebelumnya adalah itu terjadi pada diri Abu Dzar radhiyallahu an terhadap Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Jadi satu kali Bilal bin Rabah radhiyallahu an menghina Abu Dzar menghina ibunya Bilal. Kenapa dihina? Karena kulit hitam. Ayah dan ibunya Bilal radhiyallahu an itu kulit hitam. Sehingga Abu Dzar radhiyallahu an pada saat itu tak terkendali emosinya terhadap Bilal karena satu masalah, ya biasalah hal-hal kecil kadang-kadang terjadi di tengah-tengah para sahabat itu, kemudian membuat mereka bertengkar. Nah, pertengkaran itu sampai meruncing, ya. Kan kalimat serius yang diucapkan oleh Abu Dzar pada saat itu. Apa yang dia katakan? Wahai anak yang ibunya kulit hitam. Itu kan serius banget itu, penghinaan itu. Apa kata Nabi SAW setelah tahu Abu Dzar menghina ibunya Bilal? Sebenarnya menghina Bilal juga kan, menghina Bilal dan ibunya. Tapi ibunya yang disebut, wahai anak yang ibunya orang kulit hitam gitu, berkulit hitam. Apa kata Nabi? Aghayyartahu bi ummi? Innaka umru'un fika jahiliyah. Kata Nabi SAW, apakah engkau menghina ibunya? Apakah kamu mencela ibunya? Maksudnya ibunya Bilal. Sesungguhnya kata Nabi SAW, engkau termasuk orang yang masih memiliki sifat jahiliyah. Ini suka menghina orang, merendahkan orang, itu sifat jahiliyah. Karena keturunan ini, karena keturunan itu, karena kulit ini, karena kulit itu, ya, karena penampilan ini, karena penampilan itu, termasuklah karena miskin, karena kaya, karena orang berpangkat, karena rakyat jelata. Ayul ikhwah, ikhwan fiddin, rahimani rahimakumullah jami'an. Ya, di sini dijelaskan pertengkaran yang terjadi antara seorang sahabat Muhajirin dan Ansar. Sampai-sampai sahabat Ansar memanggil teman-temannya dari kalangan Ansar. Sahabat Muhajirin yang bertengkar dengan sahabat Ansar ini memanggil teman-temannya dari sahabat Muhajirin. Akhirnya mereka seakan-akan ingin saling memerangi satu dengan yang lainnya. Nah, ini maksudnya apa ini? Maksudnya itu, ya, kalau kamu punya kelompok, saya juga punya kelompok. Kalau kamu juga punya pendukung, saya punya pendukung juga. Ya, adu kekuatan lah kita. Nah, ini adalah kebiasaan jahiliyah. Suka membangga-banggakan kelompok. Jadi apa-apa nanti panggil kelompoknya, panggil sukunya. Na'udzubillah min dzalik. Apa kata Nabi? Abda'u wal jahiliyati wa ana baina adhhurikum da'uha fa innaha muntinah. Kata Nabi, apakah kalian masih menyeru dengan seruan jahiliyah padahal aku masih berada di tengah-tengah kalian? Kata Nabi, campakkanlah dan buanglah seruan-seruan itu, karena ini kata Nabi busuk. Seruan jahiliyah itu najis dan busuk, kata Nabi SAW. Muntinah. Muntinah itu najis, busuk. Kalau masih ada seruan-seruan jahiliyah di tengah-tengah kalian ini, berarti kalian memelihara sesuatu yang busuk pada diri kalian. Ini kebiasaan busuk, adat busuk. Buang itu, kata Nabi SAW. Al-ikhwah. Nah, termasuklah di sini dalam surah Al-Ahzab ayat 33 Allah sebutkan ini tentang wanita-wanita yang bertingkah laku dan berhias seperti wanita jahiliyah. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti wanita-wanita jahiliyah. Bagaimana wanita jahiliyah? Bersolek, berdandan, bukan untuk suaminya. Kemudian menampakkan perhiasannya di luar rumah. Ini perilaku jahiliyah.
Maka ingatkan istri-istri kita, anak perempuan kita, jangan berperilaku seperti wanita-wanita jahiliyah. Kemudian Allah sebutkan juga ada prasangka jahiliyah. Yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka berprasangka dengan tidak benar kepada Allah seperti prasangka jahiliyah. Jadi orang-orang jahiliyah itu suka suudzon kepada Allah, sama seperti orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Yang paling banyak itu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani berprasangka buruk kepada Allah. Jadi sangkaan mereka kepada Allah itu selalu sangkaan-sangkaan buruk kepada Allah. Maka orang yang sering berburuk sangka, terutama sekali terhadap ajaran agama ini sangkaan jahiliyah, perilaku jahiliyah. Kemudian ada lagi kesombongan jahiliyah. Seperti Allah sebutkan dalam surah Al-Fatah, "Idz ja'ala alladziina kafaru fi qulubihimul hamiyatal jahiliyah." Ketika orang-orang kafir itu menanamkan kesombongan dalam hati mereka, yaitu kesombongan jahiliyah. Kemudian ada lagi hukum jahiliyah. Ya, jelas hukum yang tidak merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Afa hukmal jahiliyati yabghun? Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hukum terbaik untuk mereka, masih juga mencari hukum jahiliyah. Nah, ini nanti sebenarnya adalah sindiran terhadap orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dan orang-orang munafik. Ngakunya beriman kepada Allah tapi tidak mau berhukum dengan hukum Allah. Masih juga memakai hukum jahiliyah. Ini halal, ini haram. Ini hukumnya ini. Kalau melakukan kesalahan ini, hukumnya ini. Sudah ditetapkan oleh Allah. Baik dalam Taurat maupun Injil. Itu sudah jelas itu. Tapi mereka tidak mau berhukum dengan Taurat dan Injil itu. Tapi berhukum dengan hawa nafsu mereka. Jahiliyah. Demikian pula dengan orang-orang musyrik. Orang-orang munafik maksudnya. Mereka menyatakan diri masuk Islam. Ternyata itu hanya topeng saja. Ketika mereka berbuat salah, kemudian ditegakkan hukum Allah, mereka tidak mau. Malah mau berhukum dengan hukum jahiliyah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Nahnu ummatun na'azzana Allah bil Islam, famahma btaghaina al-'izzata bighairihi adallana Allah." Kita adalah umat yang telah dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Maka kata Umar, bagaimanapun usaha untuk mencari kemuliaan itu selain dari Islam, pasti tidak akan ditemukan dan Allah pasti akan menghinakan dan merendahkan kita. Siapa yang mencari kemuliaan di luar dari Islam, maka dia akan pasti hina dan rendah. Walillahil 'izzatu wa lirasulihi wal mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Surah Al-Munafiqun ayat 8, kata Allah, kekuatan dan kemuliaan itu hanya milik Allah, milik Rasulnya dan milik orang-orang mukmin. Akan tetapi orang-orang munafik tidak memahami akan perkara tersebut. Ayol ikhwah, ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, kita lanjutkan. Kata sahabat ya, faqala rajulun, seseorang bertanya kepada ya Rasulullah, wa in shalla wa shama. Jadi orang yang menyeru dengan seruan jahiliyah, memakai adat jahiliyah, masih berperilaku seperti orang jahiliyah. Kata sahabat, bagaimana kalau seandainya orang ini mendirikan salat dan berpuasa? Kata Nabi, sekalipun dia mendirikan salat dan berpuasa, tetap dia termasuk penghuni neraka Jahannam. Min dusal Jahannam. Kata Nabi, salat min dusa Jahannam. Dia masuk penghuni neraka Jahannam. Sekalipun dia salat, sekalipun dia puasa. Na'udzubillah min dzalik. Ya ikhwah. Nah, di halaman 77, wa fi sahih man faraqal jamaah qida shibrin famata mitatan famitatuhu jahiliyatun. Ini sebenarnya sambungan penjelasan dari poin yang keempat, yakni berjamaah atau berpegang kepada jamaah kaum muslimin sebenarnya. Sabda Nabi, barang siapa yang memisahkan diri dari jamaah walaupun hanya sejauh satu jengkal, lalu dia mati, maka kematian adalah kematian jahiliyah. Ya ikhwah. Kita selesaikan ini tinggal ini saja, membacakan ini. Di halaman berikutnya 78. Abida'wal jahiliyati wa ana baina adhhurikum. Ini seruan Nabi kepada sahabat Muhajirin dan Ansar ketika mereka memanggil kelompok mereka masing-masing. Apa kata Nabi?
apakah kalian masih menyeru dengan seruan jahiliyah padahal aku berada di tengah-tengah kalian? Maksudnya apa itu? Aku ini sudah diutus oleh Allah dan membawa ajaran Islam untuk memuliakan kalian. Kalian ingin kembali kepada kehinaan, kepada kelompok, kepada seruan-seruan jahiliyah. Aku diutus oleh Allah untuk mengangkat derajat kalian, memuliakan kalian, menjadikan kalian bersaudara satu dengan yang lain, memisahkan satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Jadi tidak ada kelompok-kelompok dalam Islam. Nggak ada suku-sukuan di dalam Islam. Kata Nabi SAW, jangan kalian menyeru dengan seruan jahiliyah. Kalian sudah dimuliakan oleh Allah. Apa kalian ingin kembali kepada kehinaan dan kerendahan? Aku ini masih ada, belum mati aku nih, kata Rasulullah. Aku baru saja diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kalian, mengangkat derajat kalian, dan aku masih hidup. Kalian sepertinya ingin kembali kepada jahiliyah. Itu maksudnya. Faqala Abu Abbas, maksudnya adalah Imam Ibn Taimiyah, kullu ma kharaja an da'wal Islam wal Quran, setiap seruan yang keluar dari dakwah Islam dan Al-Quran, min nasabin au baladin au jinsin au madhabin au tariqatin fahuwa min azail jahiliyah. Setiap seruan yang keluar dari seruan Islam dan Al-Quran, maka semua itu ya masuk seruan jahiliyah. Baik itu seruan untuk nasab, seruan untuk negeri, seruan untuk suku, ras, seruan untuk mazhab, seruan untuk satu tarekat, ya, tarekat maksudnya satu ya tarekat, maka itu semua termasuk seruan jahiliyah. Ayo ikhwah, bukan fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi yang benar adalah apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang terakhir ini tidak perlu kita bacakan, halaman 81 itu sudah mengulang apa yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Yang benar itu apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah ajaran Islam. Apa ajaran Islam itu? Kata Nabi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Dalam riwayat yang innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sungguhnya Allah tidak melihat bentukmu, Allah tidak melihat hartamu, Allah tidak melihat tubuhmu, ya, tidak melihat kulit warnamu, warna kulitmu, tidak melihat sukumu, akan tapi yang dilihat oleh Allah adalah hatimu dan amalmu, amal dan hatimu. Ini yang menjadi patokan dari Islam itu. Kemudian dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu an, Rasulullah mengatakan, "Unzur fa innaka laisa bi khairin min ahmar wala aswad illa an tafdulahu bitaqwa." Kata Nabi kepada Abu Dzar, "Wahai Abu Dzar, kamu tidak akan pernah lebih baik dibandingkan dengan orang yang berkulit merah, dan tidak akan pernah menjadi baik, tidak akan pernah engkau lebih baik dibandingkan orang yang berkulit hitam, kecuali yang membedakan engkau adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala." Itu jelas. Ini nasihat Nabi. Kemudian hadis yang mungkin termasuk populer yang kita dengar, "Ala la fadla li arabin ala ajamin wala ajamin ala arabin wala ahmara ala aswad wala aswada ala ahmar illa bittaqwa." Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah kata Nabi, tidak ada keutamaan orang Arab di atas orang Ajam. Ajamnya benar Ajam, selain dari Arab. Tidak ada keutamaan orang Ajam di atas orang Arab. Tidak ada keutamaan orang yang berkulit merah di atas kulit hitam. Dan tidak ada keutamaan orang kulit hitam di atas orang kulit merah, kecuali ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ajaran Islam. Makanya Allah tegaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 13, "Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Inilah ajaran Islam. Di luar dari seruan ini, benar apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam,
Ini adalah seruan jahiliyah. Maka tidak ada orang yang seharusnya menyeru kepada kelompoknya, menyeru kepada sukunya, menyeru kepada organisasinya, menyeru kepada mazhabnya, kemudian merendahkan yang lain. Maka ini tidak dibenarkan karena ini adalah kebiasaan jahiliyah. Allahu ta'ala a'lam. Inilah hal-hal yang bisa merusak keislaman kita, bahkan mungkin ya bisa saja seseorang tergelincir dan keluar dari Islam. Tidak bisa lagi disebut sebagai seorang muslim. Kenapa? Karena dia kembali kepada jahiliyah. Kembali ke jahiliyah berarti kembali kafir. Kebiasaan kafir itu ada pada dirinya. Nabi katakan, sekalipun dia sholat, sekalipun dia puasa, tempatnya di neraka jahanam. Na'udzubillah. Allah Ta'ala alam. Ada 10 menit lagi, ya ikhwah. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan hal ini. Fadhal. Ya, alhamdulillah kita simpulkan sedikit ya. Jadi kembali ke tema tentang apa yang mengeluarkan dari pengakuan Islam. Kita ini sejatinya berperilaku sesuai dengan pengakuan yang kita buat. Kita ngakunya apa? Muslim. Nah, kalau Anda seorang muslim, maka berperilakulah sebagai seorang muslim. Ini ngakunya muslim, tapi berperilaku jahiliyah. Nah, kan nggak nyambung itu. Jadi, setidak-tidaknya dia telah keluar dari pengakuannya itu. Ya nggak? Ngakunya muslim, tapi perilakunya seperti orang kafir. Ini perilaku jahiliyah tadi. Dan akidahnya syirik. Itu akidah jahiliyah. Dan ibadahnya bid'ah, menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu ibadah jahiliyah. Jadi dulu itu ada ibadah, tapi ibadahnya itu menyimpang dari ketentuan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa contoh misalnya? Mereka tawaf tanpa memakai pakaian sehelai benang pun, atau awalnya itu diharuskan memakai pakaian, tetapi pakaian itu masih memperlihatkan aurat. Nah, laki-laki itu tanpa memakai pakaian sehelai benang pun, mereka melakukan tawaf. Nah, ini kan bid'ah itu. Nggak ada ajaran seperti itu. Dari mana dapatnya? Kok tawaf tidak memakai pakaian? Ayo ikhwah, ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula dengan akhlak. Akhlak jahiliyah, ngakunya muslim, tapi seperti jahiliyah. Apa itu? Lihatlah penampilannya, cara berpakaiannya, baik laki-laki maupun perempuan. Berapa banyaknya perempuan-perempuan kita masih membukakan aurat, memamerkan aurat di laki-laki, di depan hadapan laki-laki bukan mahramnya. Apa ini bukan akhlak jahiliyah? Ini tabiat jahiliyah. Jahiliyah, ngakunya muslim, tapi memperlihatkan aurat di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Jadi itu ikhwan. Jadi setidaknya dia keluar dari pengakuannya, gitu maksudnya. Walaupun dia tidak keluar dari Islam mungkin, tapi dia keluar dari pengakuannya sebagai seorang muslim. Ngakunya muslim, tapi kamu sebenarnya tidak seperti muslim. Demikian dengan muamalah. Muamalahnya apa? Muamalah riba. Itu muamalah jahiliyah. Suka nipu orang, mengurangi takaran timbangan, misalnya dalam muamalah. Masih memakai akad-akad dan transaksi gharar, mengandung gharar misalnya. Itu muamalah jahiliyah. Ayo ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ngakunya muslim. La ilaha illallah. Nah, inilah yang dimaksud ikhwan. Jadi sekali lagi saya kembali menjelaskan judul ini ya. Ini penting ya, memahami judul itu penting. Memahami tema itu penting. Bagaimana kita mau menjelaskan satu tema kalau kita nggak paham dengan maksudnya itu. Jadi maksudnya ini
Ada orang yang membuat pengakuan bahwa dia adalah seorang muslim. Tetapi kenyataannya dia keluar dari pengakuan itu. Maka itu yang dimaksud ini. Maja'a fil khuruji an da'wal Islam. Apa yang mengeluarkannya dari pengakuannya Islam, pengakuannya sebagai seorang muslim. Ya, artinya nggak nyambung, bro, itu maksudnya. Kamu ngaku muslim kok begitu gitu. Nggak nyambung gitu maksudnya. Nggak ada hubungannya pengakuan antum sebagai seorang muslim, tapi antum bertingkah laku seperti orang jahiliyah. Allahu a'lam bishawab. Ini bahasan kita. Oleh ini mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Bahasan kita selanjutnya melanjutkan tema di halaman 83 ya insyaallah. Ya. Bab wujubud dukhul fil Islam kullihi ya wa tarki ma siwa. Bab kewajiban masuk ke dalam Islam secara keseluruhan dan meninggalkan selainnya. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan bahas ini. Ya, masyaallah ya. Jadi kalau katanya ya, anak yang baru memahami sedikit ini ya, terasa banyak faedah yang kita dapatkan dari buku ini ya, insyaallah ya. Apalagi penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan ya, luar biasa kalau kata anak. Itu masuk penjelasan yang paling baik ya. Tidak berlebihan ya. Penjelasan dia ini kalau kata anak termasuk penjelasan yang paling baik gitu. Termasuk paling bagus ya penjelasannya dan memuaskan. Ya. Kalau teks buku ini kita baca sendiri, kemudian kita jelaskan sendiri, ya kan? Mungkin dapatnya cuma sedikit gitu. Karena kita nggak ngerti apa-apa. Tapi ketika ulama menjelaskan itu, ini matan ilmu ditulis oleh ulama, dijelaskan oleh ulama, banyak kita dapatnya. Banyak dapatnya gitu. Masya Allah. Jadi faedahnya itu benar-benar terasa dan puas kita. Anak pribadi, meski pemahaman kita sangat jauh dibandingkan dengan para ulama, ya kita bisa memahami dari tulisan mereka semampu kita. Itu saja manfaatnya Masya Allah. Luar biasa untuk diri kita. Dan ini menjadi nasihat buat jiwa kita dan hati kita untuk lebih baik lagi menjadi seorang muslim. Agar kita tidak tergelincir kepada adat jahiliyah yang kita berlindung kepada Allah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang mati. Iya. Saya kan tahu ya. Ini